sini saya ingin memperagakan tentang praktikum dasar-dasar oceanografi yang meliputi satu praktikum tentang salinitas, yang kedua adalah praktikum tentang temperatur, yang ketiga adalah praktikum miniatur gelombang, yang keempat adalah praktikum densitas, dan yang terakhir adalah praktikum cahaya dan kekuatan. Baiklah, untuk praktikum yang pertama adalah praktikum salinitas. Salinitas sendiri ialah tingkat keasinan atau tingkat kekerjaran yang tetap. Selain kandungan garam dan air, terkadang salinitas juga digunakan sebagai istilah kandungan garam pada tanah. Kemudian ada faktor-faktor penentu salinitas pada sebuah air. Yang pertama ada penguapan atau evaporasi, kemudian ada curah hujan atau presipitasi, dan yang terakhir ada muara sungai. Kemudian berikut ini adalah praktikum tentang salinitas. Alat dan bahan: aqueduct, hand refractometer, pipet, tisu. Baiklah, yang pertama adalah praktikum salinitas. Pertama-tama, siapkan hand refractometer ya. Kemudian buka cover dengan hati-hati. Kemudian ambil beberapa tetes aqueduct, lalu teteskan kepada hand refractometer. Kemudian lap dengan tisu. Kemudian ambil air sampel yang telah kita siapkan, kemudian teteskan kepada kaca hand refractometernya. Kemudian tutup hand refractometer dan arahkan kepada cahaya yang arah datangnya cahaya. Kemudian dapat dilihat kadar salinitas yang terdapat pada suatu perairan. Sekian praktikum termometer salinitas. Untuk praktikum yang kedua adalah praktikum temperatur. Sama-sama, pengertian temperatur itu sendiri ialah suatu ukuran dingin atau panas suatu benda atau suatu lainnya. Suatu ukuran temperatur yang umum digunakan di Indonesia ialah Celsius, namun untuk satuan internasional menggunakan Kelvin. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi temperatur sebuah protein. Ada presipitasi atau curah hujan, kemudian ada evaporasi atau penguapan, kemudian ada kecepatan angin, dan yang terakhir adalah intensitas cahaya matahari. Oke, kemudian berikut ini adalah praktikum tentang temperatur. Tali rafia, termometer air raksa, sampel air. Oke, pada praktikum temperatur, setelah bahan-bahan dan alat disiapkan, kemudian isi akuarium dengan air seperti ini. Kemudian ikat termometer dengan tali rafia pada salah satu ujungnya. Kemudian celupkan termometer ke dalam wadah dan tunggu selama kurang lebih 3 menit. Oke, setelah 3 menit ambil termometer dan baca air raksa yang tertera pada termometer seperti ini. Tertulis besar suhu yang didapatkan adalah 23 derajat Celcius. Sekian praktikum termometer. Baik, untuk praktikum yang ketiga ialah miniatur gelombang. Pertama-tama, pengertian gelombang itu sendiri ialah pergerakan naik turunnya air yang bergerak lurus dengan gelombang air yang membentuk seperti kurva atau grafik sinusoidal. Kemudian ada faktor-faktor yang mengaruhi pembentukan gelombang, ialah yang pertama ada angin, kemudian ada pasang surut, kemudian ada badai,
kemudian ada tsunami, dan yang terakhir ada gelombang tinggi. Kemudian ada pengaruh angin terhadap tipe gelombang. Angin yang bertiup di atas permukaan air laut merupakan salah satu sumber utama terbentuknya gelombang. Bentuk gelombang yang dihasilkan cenderung tidak menentu pada beberapa sifat gelombang periodik. Gelombang seperti ini disebut sea. Kemudian bentuk gelombang lain yang disebabkan oleh angin juga adalah gelombang yang bergerak dengan jarak yang sangat jauh namun dengan kecepatan yang rendah. Gelombang seperti ini dapat menempuh jarak hingga mencapai ribuan mil. Gelombang yang seperti ini disebut juga dengan swell. Oke, kemudian adalah praktikum tentang miniatur gelombang. Styrofoam, akuarium, penggaris. Praktikum yang ketiga adalah miniatur gelombang. Pertama-tama, kita siapkan wadah yang telah diberi air. Kemudian, kita masukkan penggaris ke salah satu sisi wadah tersebut. Seperti ini. Kemudian, kita siapkan gabus. Lalu, masukkan gabus ke dalam wadah sedalam setengah dari volume wadah tersebut. Kemudian, kita lepaskan. Akan terbentuk sebuah gelombang yang terjadi tadi sekitar 3 gelombang. Sekian praktikum miniatur gelombang. Terima kasih. Oke, untuk praktikum yang ketiga adalah densitas. Densitas itu sendiri ialah massa jenis atau sebuah rapatan adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Massa jenis rata-rata setiap benda merupakan massa total dibagi dengan volumenya. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi densitas air, ialah massa jenis, ada evaporasi atau penguapan, ada temperatur, dan ada polysaccharide. Oke, kemudian berikut ini ialah praktikum tentang densitas. Payung, termometer air raksa, timbangan, pewarna, akuarium, ember, garam, dan es batu. Baiklah. Untuk praktikum yang keempat adalah densitas. Pertama-tama, kita siapkan sebuah wadah yang telah diberi air. Kemudian, wadah pertama kita beri dengan garam. Lalu setelah itu kita beri dengan pewarna. Kemudian selanjutnya adalah wadah yang kedua, kita beri dengan es batu dan kita beri dengan pewarna yang lain. Oke. Setelah itu masukkan wadah yang telah kita beri salinitas ke wadah utama yang berisi dengan air tawar. Masukkan dengan hati-hati dari pinggir wadah. Oke. Kemudian masukkan wadah yang berisi dengan air es ke dalam wadah dengan hati-hati.
whatever it's seen, I will see. Untuk praktikum yang terakhir adalah praktikum tentang cahaya dan kekuatan. Pertama-tama, pengertian cahaya itu sendiri adalah energi yang terbentuk dari sebuah gelombang elektromagnetik kasat mata dengan panjang sekitar 380 sampai dengan 350 nanometer. Kemudian untuk pengertian kekuatan itu sendiri merupakan suatu kondisi air di mana air mengandung materi tersuspensi atau materi terlarut yang menghalangi masuknya cahaya matahari sehingga jarak pandang dalam air menjadi terbatas. Kemudian ada faktor-faktor untuk penentu kecerahan di perairan adalah yang pertama kekeruhan, kemudian ada kedalaman, ketiga adalah padat dan suspensi, keempat adalah keadaan cuaca. Kemudian ada pengaruh cahaya terhadap dan kekuatan terhadap organisme. Cahaya adalah salah satu sumber energi dasar bagi pertumbuhan organisme autotrof. Kemudian, jika cahaya itu sendiri terhalangi masuknya ke dalam air, maka akan mengakibatkan gangguan pada organisme autotrof. Salah satunya adalah fitoplankton. Kurangnya cahaya dalam air dapat menyebabkan gangguan fotosintesis bagi fitoplankton yang kemudian akan mengakibatkan kurangnya nutrien pada suatu perairan. Oke, setelah itu adalah praktikum tentang cahaya dan keruhan. Senter, tepung, timbangan, dan akuarium. Oke. Kemudian praktikum yang keempat adalah cahaya dan gelombang. Pertama, masukkan tepung ke dalam akuarium. Lalu aduk hingga larutan menjadi homogen. Oke, kemudian siapkan sumber cahaya. Kemudian dekatkan kepada salah satu sisi akuarium dan perhatikan seberapa besar cahaya dapat masuk ke dalam akuarium. Terlihat ini cahaya masuk sedalam 5 cm. Sekian praktikum dari cahaya dan kekeruhan.